Kita beralih ke lantai bursa, pemirsa. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang menyebabkan IHSG bisa rebound pada perdagangan saham hari ini? Jessica dan pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil rebound pada perdagangan hari ini karena pelaku pasar sudah mulai tenang mendengar pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang memberikan testimoninya di hari kedua di hadapan Kongres Amerika Serikat malam kemarin. Yang mana sebelumnya market atau pelaku pasar ini sempat panik, Jessica, karena pernyataan bahwa kenaikan suku bunga bisa lebih tinggi dari yang ekspektasi atau diantisipasi, dan banyak spekulasi mengenai kenaikan suku bunga bulan Maret bisa mencapai 50 basis poin di Amerika Serikat. Nah, kemarin Jerome Powell ini mengatakan bahwa akan melihat data-data ekonomi terkini terlebih dahulu terkait dengan inflasi maupun pasar tenaga kerja di Amerika Serikat sebelum menentukan kenaikan suku bunga acuan di waktu mendatang. Dan ini merupakan satu upaya untuk menjaga ekonomi Amerika Serikat soft landing atau tidak berdampak negatif begitu tajam pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, dan direspon positif oleh pelaku pasar. Pada saat penutupan perdagangan, IHSG menguat 0,35% di level 6.799. Karena sentimen The Fed tadi, Jessica dan pemirsa, nilai tukar rupiah juga jelang penutupan berhasil menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat, penguatannya 0,03% di posisi 15.434.000 per dolar Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, Jessica, Bank Indonesia merilis keyakinan bahwa penjualan retail pada bulan Februari ini akan kembali tumbuh positif. Melihat indeks penjualan real yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan 2,6% secara tahunan di bulan Februari kemarin, berbeda dengan posisi bulan Januari yang terkontraksi atau susut 0,6% secara tahunan. Dan ini merupakan salah satu indikator positif ekonomi, mengingat 50-60% ekonomi Indonesia didorong oleh belanja masyarakat atau belanja rumah tangga. Kalau kita pantau juga, Jessica, pergerakan indeks utama di kawasan Asia, ini ada yang berhasil rebound, namun ada juga yang pada saat siang hari ini bergerak melemah. Indeks Nikkei Jepang ini menguat 0,63%, menunggu hasil rapat Dewan Gubernurnya yang akan diumumkan besok. Prediksinya Bank Sentral Jepang masih akan menahan suku bunga rendah di minus 0,1%. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,47% dan indeks Retem Singapura turun 0,32%. Ini melihat data ekonomi di Tiongkok yang mana inflasinya ini berada di 1% pada bulan Februari 2023 atau inflasi yang paling lambat selama 1 tahun terakhir. Ini turun dari inflasi bulan Januari di 2,1%. Berbeda dengan Amerika Serikat yang berharap bahwa inflasi bisa turun dari 6% ke 2%, di Tiongkok justru ingin inflasinya ini lebih tinggi untuk menandakan pemulihan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Namun melihat data ekonomi yang inflasinya masih lambat di 1%, ini membuat pelaku pasar masih wait and see melihat data-data ekonomi dan juga kebijakan dari bank sentral banyak negara, terutama Bank Sentral Amerika Serikat terkait dengan suku bunganya di tanggal 22 Maret mendatang. Kami juga memantau, Jessica, pergerakan harga emas yang mengalami penguatan tipis. Harga emas COMEX menguat 0,01%, sementara harga emas Antam dalam negeri menguat 0,39%, seharga Rp1.024.000 per gram. Harga minyak mentah dunia hari ini cukup fluktuatif pergerakannya, tadi sempat melemah, menguat, sekarang ini kembali melemah. Pelemahannya 0,04% untuk minyak jenis WTI, dan minyak jenis Brent melemah 0,07%. Pelemahan harga minyak ini masih karena ekspektasi, antisipasi juga The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi di tahun 2023 ini. Ada yang memprediksi di akhir tahun 2023 posisi suku bunga The Fed masih berada di kisaran 5,5 sampai 5,75%. Ada juga yang memprediksi lebih tinggi, antara 5,75 sampai 6%. Sehingga ini akan terus dipantau bagaimana dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah, dan juga harga komoditas. Demikian, Jessica, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio.